Di kampung belakang, di pinggiran sebuah kota kecil pada masa Hindia Belanda, ada seorang gadis bernama Rara. Malam-malam di kampung itu selalu sunyi. Hanya suara jangkrik dan desir angin di sela pohon bambu yang menemani. Tapi bagi sebagian orang Pua di sana, setiap kali mendengar suara pelan yang misterius, akan langsung menutup pintu rapat-rapat. Rara adalah anak tunggal dari seorang janda tukang cuci. Ia gadis sederhana, berkulit sawo matang, berambut panjang sebahu yang sering dikuncir seadanya. Sejak kecil, ia sudah terbiasa bekerja keras. Ibunya sering berkata, "Kita ini orang kecil, Nak. Rezeki nggak akan datang kalau kita diam saja." Rara selalu menuruti nasihat itu. Ia rajin, sopan, dan disukai banyak orang. Tapi hidup miskin membuatnya terpaksa mencari kerja jauh dari rumah. Suatu hari, datang kabar bahwa keluarga bangsawan Belanda yang tinggal di rumah besar di atas bukit sedang mencari pembantu baru. Rumah itu disebut Logie van Dierman. Bangunan besar berarsitektur campuran Eropa dan Jawa, dikelilingi pagar besi tinggi dan taman luas yang sunyi. Ibunya sempat tidak setuju. Katanya rumah itu dingin dan punya aura aneh. Tapi Rara meyakinkan ibunya kalau ini kesempatan besar. "Kalau aku diterima kerja di sana, ibu tak perlu lagi jadi tukang cuci baju, Bu," ujarnya sambil tersenyum. Beberapa hari kemudian, ia diterima sebagai pembantu rumah tangga rumah Logie van Dierman. Kini, nama Rara di kampung belakang tak lagi terdengar. Ia tinggal di rumah besar, melayani tuan dan nyonya bangsawan bernama Tuan Willem dan Nyonya Kartina. Hari-hari pertama terasa menakutkan, namun penuh harapan. Rara bangun sebelum fajar, membersihkan lantai marmer yang dingin, menyapu taman, dan membantu di dapur. Tapi, rumah itu memang bukan tempat biasa. Dari semua kamar, yang paling membuatnya gelisah adalah ruangan di lantai 2. Ruang kecil dengan jendela besar yang menghadap ke kebun belakang. Di sana, tergantung puluhan kain dan pakaian yang belum selesai dijahit. Setiap kali Rara lewat, ia merasa seperti ada seseorang menatap dari dalam ruangan itu. Hampir setiap malam, ia mendengar suara halus, cekrek, cekrek. Seolah ada yang sedang memotong kain di ruangan tersebut. Nyonya Kartina, istri bangsawan, adalah perempuan keras. Rambutnya selalu tersanggul rapi, tapi mata sipitnya tajam seperti pisau. Ia selalu membedakan derajat dengan status. Rara sering kena marah hanya karena hal-hal kecil. "Dasar pembantu bodoh, kau pikir rumah ini kandang sapi ya, Pak?" teriaknya suatu pagi sambil melempar kician ke wajah Rara. Rara hanya menunduk. Ia tak berani membantah. Di rumah itu pembantu hanyalah bayangan yang tak punya hak bersuara. Namun, satu-satunya orang yang masih memperlakukan Rara dengan baik adalah pelayan tua bernama Pak Sastro. Lelaki itu sudah bekerja sejak ayah Tuan Willem masih hidup. Ia sering mengingatkan Rara agar berhati-hati. "Dek Rara, kalau malam jangan lewat ruangan di atas ya. Dan kalau kamu dengar suara gunting, jangan pernah lihat asalnya," kata Pak Sastro dengan suara bergetar. Rara hanya tersenyum. Ia mengira itu cuma omong kosong orang tua. Tapi malam demi malam, rasa dingin di rumah itu semakin menusuk. Suatu malam saat Nyonya Kartina mengadakan pesta kecil untuk para tamu dari Batavia, musik klasik Belanda terdengar dari gramofon. Cahaya lampu minyak berkilau di dinding, dan aroma parfum mahal memenuhi udara. Rara sibuk mondar-mandir membawa nampan berisi kue dan teh panas. Tapi di tengah keramaian itu, ada sesuatu yang membuatnya menatap ke arah tangga. Di atas tandi, dekat ruangan jahit,
ia seperti melihat bayangan seseorang berdiri. Mirip bayangan perempuan berambut panjang, mengenakan kain putih dan mengangkat sesuatu di tangannya. Rara memicingkan mata, tapi bayangan itu lenyap. Setelah pesta selesai, Rara diberi tugas mencuci kain meja dan serbet yang kotor. Saat ia memeras air di bak cuci, matanya terpaku pada sesuatu. Sepotong kecil karung berlian terjatuh dari lipatan kain pesta itu. Rara menatapnya bingung. Ia ingin mengembalikannya, tapi suara langkah seseorang terdengar di belakang. "Rara, apa yang kau pegang?" Itu suara Nyonya Kartina. Rara berbalik, wajahnya pucat. Saya menemukan ini, Nyonya." Kartina mendekat, matanya menatap tajam pada kilau berlian itu. "Itu kalung saya," gumamnya pelan. "Oh, bagus. Sudah berani kau ya. Jadi kau yang mencurinya." Rara panik dan berlutut. "Tidak, Nyonya. Saya menemukannya di kain yang mau saya cuci, Nyonya." Kata-kata itu tak didengar, lebih tepatnya tak dihiraukan. Tuan Willem datang, ia melihat istrinya menangis. "Ada apa ini?" Rara langsung mendekat dan berlutut. "Tidak, Tuhan, saya tidak mencurinya." Rara memohon dan menangis ketakutan. "Kunci gadis itu di gudang." Sastro mencoba membela, tapi Willem membentak. Malam itu Rara dikurung di gudang bawah tanah, ruangan gelap yang lembab dan dingin. Tangannya diikat, tubuhnya menggigil. Ia memanggil nama ibunya berulang kali, tapi yang menjawab hanya tetesan air dari langit-langit. Dan di tengah keheningan itu terdengar suara cekrek, cekrek. Suara gunting. Tapi kali ini suara itu bukan berasal dari ruang menjahit. Suara itu kini datang dari dalam gudang tempat ia dikurung. Rara menatap ke sudut ruangan. Di sana, di antara tumpukan kain tua, sesuatu berkilau samar dalam gelap. Gunting besar berkarat yang bergerak pelan seolah mengiris udara. Rara menjerit ketakutan, lalu pingsan. Fajar belum muncul ketika jerit perempuan muda terdengar dari ruang bawah tanah loji Van Diermen. Suara itu lirih, hampir tertelan oleh dinding tebal bata-bata yang lembab. Tapi bagi siapapun yang pernah mendengar, jerit itu terasa seperti doa yang tak dikabulkan. Rara terbangun dari pingsannya sejak kejadian malam tadi. Ia duduk di sudut gudang, tubuhnya menggigil karena udara dingin menusuk tulang. Tangannya masih terikat ke belakang, kaki terbelenggu dengan tali kasar yang menimbulkan luka di kulit. Di lantai, tampak gunting besar berkarat yang semalam muncul entah dari mana. Kini benda itu diam. Langkah berat terdengar dari tangga. Pintu dibuka, cahaya lampu minyak menerobos masuk. Tuan Willem berdiri di ambang, ditemani istrinya dan 2 penjaganya. "Kalian, bawa dia ke ruangan jahit," perintah Willem datar. Rara mencoba berbicara. "Tuan, saya tidak mencuri apa-apa, Tuan. Sumpah saya hanya..." Belum ia sempat menjelaskan, seorang penjaga menamparnya keras hingga bibirnya berdarah. Ruangan jahit itu kini tampak jauh lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Semua kain yang tergantung bergerak perlahan, tersapu angin dari jendela terbuka. Meja kayu di tengah ruangan bersih, kecuali satu benda yang mencolok. Gunting besar itu kini tergeletak di sana. Nyonya Kartina berdiri di depan Rara, menatapnya dengan kebencian yang membara. "Dasar gadis miskin, sepertinya kau harus diberi pelajaran," katanya dengan nada dingin. "Kau pikir kami tidak tahu kebiasaanmu mencuri makanan di dapur? Sekarang bahkan perhiasanku kau ambil." "Tidak, Nyonya, sumpah demi Tuhan, saya tidak melakukannya. Saya tidak mencuri."
Suaranya lirih, air matanya bercucuran. Tuan Willem tampak ragu sejenak, namun tatapan istrinya mengeras. Ia menganggukkan kepalanya pada dua penjaga itu. Kalian beri dia pelajaran biar kapok, tapi jangan sampai dibunuh. Dua penjaga itu memegang bahu Rara, menekan tubuhnya ke kursi kayu. Rara menjerit, tapi suaranya tenggelam oleh bunyi pintu yang ditutup rapat. Tubuh Rara gemetar di tempat duduknya. Kemudian Kartina mengambil gunting besar yang di meja. Bilahnya berkarat. Kartina menatap pantulan dirinya di logam kusam itu, sambil tersenyum tipis. Dan tanpa ragu, ia menggoeskan ujung gunting ke lengan Rara berulang-ulang. Cekrek, cekrek, cekrek. Disusul jerit pilu yang menggema di seluruh rumah. Hari itu, loji Van Dierman tertutup bagi siapapun yang masuk. Tidak ada tamu, termasuk pelayan lain juga tidak ada yang berani mendekat. Terkecuali Pak Sastro yang mendengar dari dapur jeritan panjang yang putus-putus. Diiringi suara serak, serak, serak yang teratur. Seperti seseorang sedang menjahit tubuh manusia. Setiap kali jerit itu berhenti, Kartina keluar dari ruang menjahit dengan napas terengah dan wajah dingin. Gunting di tangannya berlumuran darah, ia tertawa puas. Ini masih belum cukup, dia masih belum mengaku. Mereka melanjutkan penyiksaan itu tanpa rasa kasihan. Rara tak tahu berapa lama waktu berjalan. Siang dan malam terasa sama di ruang itu. Kadang ia sadar, kadang tidak. Di setiap jeda ia pingsan, kadang merasakan potongan tubuhnya makin banyak yang hilang. Kulitnya digunting-gunting, potongan rambutnya berserakan di lantai, darahnya menggenang di kaki kursi. Tapi yang paling mengerikan, di setiap bilah gunting yang menembus kulitnya, Rara seperti melihat sesuatu. Pertama, ia melihat ibunya, berdiri di antara kain putih yang menggantung. Wajah sang ibu pucat, matanya berlinang. Lalu bayangan itu berubah menjadi puluhan wajah lain, samar, seperti arwah perempuan yang juga pernah menderita di rumah itu. Mereka menatapnya dengan pandangan iba serta rasa dendam. Kami semua juga merasakan apa yang kamu rasakan. Kami dibungkam di sini, bisik salah satunya. Sekarang kamu yang harus membalaskan dendam kami. Rara menjerit. Tubuhnya menggeliat di kursi, tapi tali yang mengekang semakin menjerat. Darah menetes di lantai, membentuk pola aneh seperti huruf-huruf Jawa kuno. Tapi cepat lenyap ketika Kartina kembali menghujamkan gunting ke kulitnya. Pak Sastro akhirnya tak bisa menahan karena jeritanya. Malam ketiga, ketika rumah sunyi dan semua orang tertidur, ia mendekati ruangan jahit itu. Ia tahu, jika ketahuan, nyawanya juga bisa melayang. Tapi ia benar-benar tidak tega, selalu mendengarkan penyiksaan itu dengan diam saja. Pintu ruangan jahit terkunci. Dari dalam samar-samar terdengar suara desahan dan bunyi besi beradu. Ia mencoba mengintip lewat celah kecil di bawah pintu. Yang ia lihat membuat darahnya membeku. Ternyata Rara masih hidup, namun tubuhnya sudah tak utuh lagi. Lengan kanannya hanya tinggal tulang, wajahnya penuh luka, dan ia memegang sesuatu di tangannya. Gunting besar yang sedikit berkarat. Dan ada sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Nyonya Kartina ada di sana, berdiri kaku dengan mata terbelalak dan tubuh penuh sayatan. Anehnya, kedua tangan mereka seperti saling menarik benda yang sama. Gunting itu bergerak sendiri, memotong keduanya bergantian. Pak Sastro mundur ketakutan, seakan tak percaya yang ia lihat. Ia ingin berlari, tapi langkahnya terasa berat. Udara di sekitar rumah mendadak berubah dingin, seperti ada kabut tipis yang menyelimuti.
Lalu dari arah jendela, ia melihat sosok Rara. Tubuhnya kini dijahit dari potongan-potongan yang tidak seimbang. Wajahnya pucat, dan di tangannya tergenggam gunting berkarat meneteskan darah. Ia berjalan perlahan ke arah pintu, dan di belakangnya, jeritan terakhir Nyonya Kartina menggema. Esok harinya, rumah Loji van Dierman sunyi. Tuan Willem ditemukan pingsan di ruang kerjanya. Tak tahu apa penyebabnya. Nyonya Kartina hilang tanpa jejak. Yang tersisa hanya potongan kain berdarah di lantai. Dan Rara tak ada yang menemukannya. Malam itu hujan turun sangat deras membasahi halaman Loji van Dierman. Petir menyambar berkali-kali dan setiap kilat menyingkap pemandangan rumah besar itu. Tua, sepi, dan seolah bernafas dengan irama jeritan yang ditelan tembok. Pak Sastro sudah mengundurkan diri. Tak ada lagi yang berani membersihkan darah di ruangan jahit. Terlihat, Tuan Willem duduk di ruang tamu. Wajahnya pucat. Ia menatap ke arah pintu ruang itu yang kini tertutup rapat. "Kartina, kamu di mana?" bisiknya pada dirinya sendiri. Tuan Willem meneguk arak dari gelas peraknya. Tangannya gemetar. Malam keempat rumah itu kini mulai berbau busuk. Bukan seperti bangkai biasa, baunya menusuk, tajam, seperti daging terbakar yang bercampur darah yang sudah basi. Beberapa pelayan memilih kabur, meninggalkan rumah tanpa pamit. Dan Willem mulai sering termenung sejak istrinya menghilang tanpa jejak. Pintu ruangan jahit masih terkunci, tapi dari celah bawahnya mengalir darah kental berwarna hitam. Willem membuka perlahan dan udara dingin menyambutnya. Kain-kain putih tergantung di langit-langit, berayun pelan tertiup angin yang entah dari mana. Di tengah ruangan, meja kayu masih ada. Di atasnya, gunting besar berkarat terletak dengan bilah terbuka. Dan di kursi, tubuh Rara duduk diam. Wajahnya tidak lagi seperti manusia. Matanya terbuka lebar, pupilnya menghitam sepenuhnya. Kulit tubuhnya dijahit kasar dengan benang hitam membentuk pola tak beraturan. Di setiap potongan tubuh, tampak masih menetes darah segar. Willem memandang tubuh Rara yang perlahan seperti hidup. Tubuh Rara bergerak sedikit. Lehernya berderak pelan ketika menatap Willem. Senyumnya menegang, seperti kain robek. "Tuan Willem," suaranya parau, pelan tapi jelas. "Apakah kamu mau saya potong-potong juga seperti istrimu?" "Rara, ampun Rara. Saya tidak bersalah. Semua ini salah Kartina." Tiba-tiba, cekrak terdengar. Gunting itu menutup. Dalam sekejap, jari Willem terpotong. Ia berteriak kesakitan. Darah muncrat ke lantai. Ia mundur, terhuyung. Tapi bayangan Rara sudah berdiri di hadapannya. Langkahnya lambat, namun setiap kali ia berpindah, tubuhnya seperti menghilang dan muncul mendekat, semakin dekat. "Kau potong-potong aku sedikit demi sedikit. Sekarang, biar kamu juga merasakan apa yang aku rasakan." Willem menjerit, mencoba berlari, tapi kain putih di sekelilingnya bergerak sendiri, melilit tubuhnya. Tangannya terikat, kakinya tertahan. Rara mengangkat gunting besar itu, menatap wajah tuannya yang ketakutan. "Satu potongan untuk setiap dusta." Cekrek. "Satu potongan untuk setiap luka yang kau beri." Cekrek.
dan 1 potongan untuk nama yang kau bawa ke neraka. Cekrek! Darah memercik ke dinding, lampu minyak padam seketika, dan rumah itu tenggelam dalam gelap. Hanya suara gunting yang terdengar, pelan tapi tak berhenti. Esok harinya, pelayan yang tersisa menemukan ruangan itu berantakan berbau amis. Darah berserakan, di dinding terdapat percikan darah yang masih segar. Meja kayu patah, kain putih berubah merah. Di kursi ada gunting besar yang kini bersimpuh darah yang masih segar. Di lantai, Tuan Willem sudah tergeletak tak bernyawa. Jari-jarinya hilang, di tubuhnya dipenuhi sayatan. Matanya melotot, lidahnya menjulur, seperti orang ketakutan. Pelayan itu menjerit histeris. Sejak hari itu, rumah Loji Van Dierman ditinggalkan. Kini jadi rumah peninggalan Belanda yang usang. Penduduk yang melintas di area sekitar sering mendengar suara cekrek, cekrek di malam hari, disertai bisikan perempuan muda yang menjerit histeris. Lalu, sunyi. Puluhan tahun berlalu sejak kematian Tuan Willem dan hilangnya Nyonya Kartina. Loji Van Dierman di kawasan Mr. Cornelis, kini Jatinegara itu, lama terbengkalai, tertutup lumut dan tanaman liar. Orang-orang menyebutnya rumah jahit setan, karena dari dalamnya sering terdengar suara gunting yang mengiris malam. Tapi kadang manusia itu selalu tamak. Pada tahun 1932, seorang pedagang kaya bernama Tuan Wirya Sudarmo membeli rumah itu dengan harga murah. Ia ingin menjadikannya pabrik kecil kain jahit karena bangunannya luas dan sudah memiliki ruang-ruang besar yang cocok untuk menenun. Pada malam pertama pembukaan, suara cekrek-cekrek terdengar lagi. Awalnya mereka kira itu suara mesin jahit lama yang berkarat. Tapi saat diperiksa, semua mesin sudah dibersihkan dan belum dihidupkan. Suara itu datang dari ruang bawah tanah. Ruangan yang dahulu adalah ruang menjahit milik Nyonya Kartina. Seorang pekerja bernama Paijo disuruh turun mengejek. Ia membawa lampu minyak, menapaki tangga satu persatu. Udara di bawah begitu dingin, seperti berada di liang kubur. Ketika ia membuka pintu, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Kain putih menggantung di mana-mana, tapi di antaranya ada potongan tubuh manusia. Tidak segar, tidak busuk, hanya kering seperti kulit yang dijemur. Dan di tengah ruangan itu berdiri sosok perempuan dengan tubuh penuh jahitan. Rambutnya menutupi wajah, tangannya menggenggam gunting besar berkarat. Ia menatap Paijo dan tersenyum dengan senyum yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. "Apakah kamu mau saya potong-potong seperti aku dulu?" "Astagfirullah, apa itu? Pergi, siapa kamu?" Tidak ada jawaban. Dalam sekejap, tepat di depan Paijo berdiri sosok Rara yang memegang gunting besar yang sedikit berkarat. Keesokan harinya, Paijo ditemukan tergeletak di tangga dengan leher terpotong rapi, seolah diiris alat tukang jahit. Tubuhnya membeku dalam posisi seperti sedang mencoba menutup luka di leher.